Ratusan pasukan komando cadangan Israel tolak bertugas. יש לי 8 ילדים שגם הם חוו אזעקה שבשיא המקריות מיד אחריה הגיע הטלפון מער"ן, יאללה תגיע, הופעלנו. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Setidaknya 250 pasukan regu tembak cadangan rezim Zionis mengancam akan menolak untuk bertugas jika kabinet Israel masih melanjutkan langkahnya untuk melakukan reformasi yudisial. Kabinet yang berkuasa di rezim Zionis berencana untuk menyetujui RUU reformasi peradilan sebelum liburan musim panas Knesset pada akhir Juli. Upaya kabinet rezim Zionis untuk mendominasi sistem peradilan Israel dan perlawanan koalisi oposisi di Knesset telah meningkatkan protes dan pertikaian politik di tubuh rezim Zionis. Kanal 12 TV rezim Zionis pada hari Jumat melaporkan bahwa 250 pasukan cadangan dari unit Sayeret Matkal, regu tembak rezim Zionis memberitahu komandan mereka untuk melakukan aksi pembangkangan bertugas jika kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih melanjutkan pengesahan reformasi yudisial. Menurut laporan jaringan Kan Zionis, 106 tentara pilot dan perwira cadangan Angkatan Udara mengumumkan bahwa mereka akan menolak untuk berpartisipasi dalam latihan militer untuk memprotes upaya kabinet Zionis melakukan reformasi yudisial. Sebelumnya, media rezim Zionis melaporkan Rabu lalu bahwa sekitar 500 pilot dan petugas cadangan di Angkatan Darat berniat untuk menangguhkan aktivitas mereka sebagai protes terhadap RUU reformasi yudisial. Menyusul tindakan ini, Herzi Halevi, Kepala Staf Angkatan Darat Zionis menegaskan bahwa pengunduran diri ratusan pilot dari Angkatan Udara akan menyebabkan kerusakan serius dan nyata pada kinerja pasukan ini. Ngamuk, pasukan cadangan Israel turun ke jalan lawan Netanyahu. Inilah detik-detik kekuasaan PM Zionis runtuh. Gelombang demonstrasi menentang rencana reformasi yudisial Israel oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin membesar. Ribuan pasukan cadangan militer Israel bahkan ikut dalam protes anti pemerintah. Setelah terpilih kembali menduduki kursi Perdana Menteri Israel pada 29 Desember 2022, Netanyahu mengumumkan rencana reformasi hukum yang membuat gejolak di tanah Zionis. Salah satu pejabat pertama yang menentang rencana Netanyahu adalah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Akibatnya Gallant dipecat Netanyahu hanya sehari setelah pernyataannya. Keinginan mantan anggota satuan elit Sayeret Matkal ini mendapat kecaman keras karena dianggap akan melemahkan pengawasan terhadap peradilan di Israel secara signifikan. Sejak Januari 2023, ratusan ribu rakyat Israel turun ke jalan menentang rencana Netanyahu. Tak terkecuali para anggota pasukan cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF juga ikut menentang posnya sendiri. Pasukan cadangan yang ikut dalam demonstrasi masif adalah ex-prajurit satuan elit Sayeret Matkal, mantan anggota intelijen militer Israel Aman, hingga mantan pilot Angkatan Udara Israel IAF. Hingga saat ini, di bulan Maret, masih banyak ribuan warga yang berdemonstrasi di jalan. Selain pasukan cadangan, puluhan pilot jet tempur Israel juga dikabarkan telah meninggalkan tugasnya.
Dilansir FIFA Militer dari The Straits Times, para pilot yang ikut unjuk rasa adalah anggota skuadron ke-69 Angkatan Udara Israel. Para tentara Israel menjuluki pemerintah Netanyahu sebagai rezim diktator. Oleh karena itu, mereka menegaskan tidak akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah otoriter. Kami tidak memiliki kontrak dengan seorang diktator. Kami akan dengan senang hati menjadi sukarelawan ketika demokrasi dijaga, bunyi pernyataan pasukan cadangan militer Israel dalam sebuah surat terbuka. Hal ini makin mendesak Netanyahu hingga dikabarkan para militer siap menjungkirkan kekuasaannya. Polisi rezim Zionis khawatirkan perang saudara meletus di Israel. Sumber berbahasa Ibrani mengungkap kekhawatiran polisi rezim Zionis tentang kemungkinan meletusnya perang saudara di wilayah pendudukan menyusul kesenjangan yang semakin lebar saat ini. Proyek kontroversial yang dikenal sebagai reformasi yudisial Kabinet Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, telah menyebabkan perpecahan di tubuh internal rezim Zionis. Surat kabar Israel Today dalam sebuah laporannya menulis, polisi rezim Zionis sangat khawatir dengan eskalasi perbedaan dan perpecahan antara kubu sayap kanan dan kiri Israel. Menurut laporan, polisi Zionis khawatir perbedaan dan kesenjangan ini akan meningkat dari hari ke hari, akhirnya menimbulkan perang saudara. Keputusan Kabinet Radikal Benyamin Netanyahu untuk memajukan RUU Reformasi Yudisial menyulut demonstrasi besar-besaran dalam beberapa hari dan pekan terakhir. Selain demonstrasi besar-besaran, sejumlah besar pasukan cadangan tentara rezim ini juga bergabung dengan lawan Netanyahu dan ketidaktaatan militer terus berlanjut. Dalam rencana reformasi hukum yudisial Kabinet Netanyahu, kekuasaan sistem yudisial akan dikurangi dan kekuasaan serta posisi cabang eksekutif dan legislatif akan diperkuat. Para pemimpin oposisi rezim Zionis menganggap reformasi yudisial Kabinet Netanyahu untuk melemahkan sistem peradilan demi mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan penyuapan. Mereka percaya bahwa tindakan kabinet akan menyeret rezim Zionis menuju konflik dan perang saudara dan keruntuhannya secara bertahap.